Oke, baik, kita masuk di materi risiko yang dikecualikan terkait dengan manajemen asuransi dan transportasi. Apa yang dimaksud dengan risiko-risiko yang dikecualikan? Ada beberapa hal di sini sampaikan dari berdasarkan dengan hasil statistik yang dikeluarkan di Europe Maritime Safety Agency di tahun 2018 memang tercatat banyak sekali kejadian kecelakaan termasuk di antaranya 95 dengan kondisi parah, 54 kali dengan kondisi yang fatal. Dalam hari seperti ini bahwa kita pahami bagaimana mengembalikan posisi keuangan pada konsumen atau yang kita maksud kalau di dalam asuransi adalah tertanggung untuk mengurangi atau memitigasi terjadinya kerugian. Dan memang di dalam asuransi ini bagian dari apa? Bagian dari sharing kerugian kepada pihak kedua. Nah, terkait dengan ini disampaikan bahwa memang tingginya frekuensi kecelakaan kapal dan besarnya kerugian secara ekonomi itu menunjukkan betapa pentingnya asuransi maritim. Tapi, fungsi dari asuransi itu bukan hanya menanggung seluruh kerugian tanpa batas, melainkan memulihkan posisi keuangan tertanggung sesuai dengan kesepakatan yang ada di polis. Nah, dalam hal ini, pemahaman tentang batas jaminan dan resiko yang dikecualikan menjadi inti dan praktik dalam marine insurance. Sehingga hal-hal yang menjadi kerugian-kerugian itu tidak sepenuhnya ditanggung, tetapi melihat isi di dalam polis dan kesepakatan antara tertanggung dan penanggung. Yang perlu dipahami lagi di dalam perjanjian marine insurance itu adalah bagian dari perjanjian yang mana penanggung memberikan jaminan kepada tertanggung sesuai dengan kesepakatan atas kerugian-kerugian yang dialami di dalam proses perjalanan. Yaitu misalnya peristiwa-peristiwa yang waktu kemarin, misalnya kapal tenggelam, kemudian kapal karam, kemudian barang rusak, kemudian juga terkait dengan warisnya atau resiko perangnya. Nah, itu masuk di dalam kesepakatan yang tertuang di polisnya. Sehingga kalau ditanya hal apa saja yang bisa diasuransikan, lihat lagi polis yang sudah disepakati di awal. Kemudian di dalam marine hull itu hal-hal yang tidak dijamin dalam Institut Time Clause Hull-nya di nomor 1/1083 CL 280 itu ada beberapa hal yaitu pengecualian umum. Yang pertama adalah apa? Pemindahan dan penyingkiran benda-benda yang menjadi penghalang termasuk juga benda-benda rongsokan, barang-barang muatan sampai dengan benda-benda lainnya. Yang kedua adalah harta benda atau benda-benda nyata termasuk di dalamnya adalah benda pribadi apapun jenisnya kecuali kapal lain atau benda dari kapal lain. Itu masuk di dalam pengecualian umum. Itu tidak akan tertanggung. Kemudian barang muatan, harta benda lainnya yang berada di atas atau yang diangkut pada kapal yang dipertanggungkan. Kemudian hilangnya jiwa, cedera badan, kemudian atau sakit itu masuk pengecualian umum. Kemudian polusi atau kontaminasi dari harta benda nyata miliknya dari kargonya maupun pribadi atau benda apapun kecuali kapal lain dengan nama kapal yang dipertanggungkan bertabrakan atau benda pada kapal lain tersebut. Itu masuk di dalam pengecualian umum dan yang pengecualian resiko perang kerugian, kerusakan, tanggung jawab dan biaya itu disebabkan oleh perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, kemudian bagian dari pembangkitan rakyat atau pergolakan sipil. Nah, itu masuk di dalam pengecualian resiko perang atas kerugian dan kerusakan dan juga tanggung jawab dari biaya-biaya tersebut. Nah, pengecualian yang umum dan awal ini atau pengecualian pengecualian perang kerugian ini bahwa sebenarnya di dalam marine hull insurance itu terdapat sejumlah kerugian yang sejak awal tidak masuk dalam lingkup jaminan. Seperti kerugian atas muatan, kemudian cedera badan, kemudian kematian, dan juga pencemaran tertentu. Nah, dalam hal ini menekankan bahwa resiko perang bukan resiko biasa, sehingga secara prinsip itu biasanya dipisahkan dari pertanggungan standar karena sifatnya yang sulit untuk diprediksi. Hari ini mungkin dikatakan bahwa Israel sama Iran akan melakukan gencatan senjata misalnya.
Iya, tidak bisa dipastikan bahwa hari ini full tidak ada gencatan senjata. Bisa jadi ada gejolak-gejolak yang kita tidak bisa prediksi sehingga mungkin terjadi misalnya orang yang akan negara yang mau mengirim minyak lewat Selat Hormuz tiba-tiba kena serangan. Nah, itu juga bagian dari apa? Bagian bahwa memang risk dari war-nya itu sulit untuk diprediksi. Nah, di sisi lain, pengecualian yang berkaitan dengan biaya di luar tadi adalah perampasan, perebutan, termasuk ranjau, torpedo, bom, dan juga senjata perang. Dari pengecualian resiko pemogokan, itu biasanya para pelaku pemogokan atau para pekerja itu terkena penghalangan bekerja. Kemudian banyak atau para teroris atau orang-orang bertindak dengan motif politik. Nah, itu masuk pengecualian resiko pemogokan. Kemudian aja juga pengecualian resiko perbuatan jahat di dalamnya adalah peledakan bahan peledak, senjata perang, dan yang disebabkan oleh orang-orang yang bertindak secara jahat dengan motif politik. Yang terakhir adalah pengecualian resiko nuklir, bahwa bagian dari kerugian, kerusakan, tanggung jawab, atau biaya-biaya yang timbul dari senjata perang, apapun yang menggunakan tenaga atom, maupun fusi nuklir dan reaksi sejenisnya, atau kekuatan dari bahan radioaktif. Itu masuk dari pengecualian nuklir. Di dalam pengecualian ini, pada slide ini, bahwa pengecualian pada asuransi kapal tidak hanya berkaitan dengan perang, tetapi berkaitan dengan apa? Perampasan, penahanan, ranjau, pemogokan, terorisme yang memang bermotif pada politik, termasuk juga di dalamnya adalah resiko nuklir. Sehingga dalam polis hull standar biasanya membatasi tanggung jawab terhadap resiko-resiko yang bersifat ekstrim, bersifat politis, bersifat juga destruktif, yang memang arahnya adalah memiliki memiliki potensi yang menimbulkan kerugian yang besar kepada pihak tertanggung. Kemudian, hal-hal yang tidak dijamin dalam ketentuan Institute Time Clause Hull-nya itu meliputi apa saja? Ya, bagian dari mungkin tadi pengecualian umum, kemudian pengecualian resiko perang, dan yang lainnya ini tadi udah ya. Nah, di dalam hal ini pun juga disampaikan bahwa di dalam hal yang tidak dijamin di ketentuan Klausul 289 juga sama, di dalamnya adalah perang saudara, kemudian perampasan, perebutan, ranjau, kemudian torpedo, pengecualian resiko pemogokan. Disampaikan juga di 284 dan juga 284 yang pertama pengecualian umum dan juga pengecualian yang perang, pemogokan, kemudian perbuatan jahat, nuklir. Di dalam hal ini dijelaskan bahwa kerugian akibat perang, penyitaan, ranjau, dan yang lainnya termasuk tadi nuklir itu masuk dari substansi dasar yang resiko luar biasa itu tidak menjadi tanggungan polis standar, kecuali ada tambahan atau membeli tambahan asuransi, yaitu adalah resiko warnya. Sehingga dalam hal ini ruang perlindungan dari hull asuransi atau hull insurance tetap dibatasi secara tegas hanya pada kepentingan yang memang secara eksplisit dijamin dalam polisnya. Nah, di dalam resiko perang, pemogokan itu juga masuk di dalam time clause hull-nya CL 289, di 284 tadi masuk, 289 juga ternyata masuk. Di dalam hal ini juga disampaikan bahwa fokus secara pengecualian itu kembali diberikan untuk yang perang, kemudian penyitaan, penahanan, senjata perang terlantar, kemudian hal-hal yang memang ditegaskan bahwa konflik bersenjata dan gejolak sosial dipandang sebagai sumber resiko khusus yang memang berada di luar mekanisme pertanggungan marin hull biasa. Itu masuk di 289. Kemudian CL 289 pun juga menyampaikan di sini bahwa ada pengecualian terhadap resiko perbuatan jahat, kemudian pengecualian resiko nuklir yang dimana di dalam hal ini juga ditambahkan klausnya, yaitu di klaus 1083 yang menyatakan bahwa memang terjadi atau pengecualian terhadap resiko
perang yang termasuk di dalamnya adalah nuklir dan reaksi. Jadi di 284, 289 hampir semua muncul bahwa resiko perang itu masuk di dalam resiko pengecualian. Sehingga yang kemarin disampaikan bahwa kalau kita mau memitigasi terjadinya resiko perang berarti harus membeli asuransi tambahan terkait dengan war and strike clause-nya. Nah, sehingga resiko dari perbuatan jahat, nuklir itu tetap diposisikan sebagai resiko yang dikecualikan, bahkan dalam klausa khusus perang dan pemogokan itu masih terdapat batasan, terutama terhadap kerugian yang berasal dari senjata perang nuklir. Dan ini menunjukkan bahwa perluasan jaminan pun tetap memiliki batas hukum dan batas teknis bertanggungjawaban. Sehingga walaupun pada polis khusus untuk perang dan pemogokan itu masih ada banyak kondisi yang tetap tidak dijamin seperti perang antar negara besar misalnya, pengambil alihan oleh pemerintah, kemudian penyitaan karena karantina, atau aturan perdagangan atau proses yudisial biasa. Dan beberapa bentuk perompakan itu juga masuk dalam batasan cakupan di dalam pengecualian. Artinya, polis khusus pun bukan memberikan jaminan secara keseluruhan resiko-resikonya, tetapi tetap selektif dan berbasis dari klausa. Klausa itu berdasarkan dengan apa? Ketentuan dan juga peraturan serta kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, di dalam hal ini pun juga tadi masuk ya, termasuk juga di resiko yang Institut War dan Strike-nya, pengambil alihan kapal, penangkapan, kemudian pelaksanaan proses yudisial biasa, perompakan di dalam klausul 1.1, termasuk juga tanggungan-tanggungan dari resiko tabrakan, kemudian bagian dari rangka kapal atau dasar kapal di Institut Time Clause Hull-nya di 1.1083. Masuk di dalamnya di marine cargo, hal-hal yang tidak dijamin yaitu adalah penanggung tidak mengganti rugi terhadap tanggung jawab secara keseluruhan. Tidak langsung disebabkan oleh apa? Oleh timbul dari atau secara apapun terkait dengan pengecualian kerugian kerusakan biaya, kebocoran yang wajar, kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadai atau tidak sesuai dengan pembungkus. Di dalam hal ini sebenarnya menegaskannya adalah di dalam klaim ganda, pertanggungan yang sudah dijamin polis lain serta biaya keterlambatan pada prinsipnya memang tidak diberikan jaminan terhadap asuransinya. Kecuali pada dalam kondisi tertentu itu sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan praktiknya. Nah, di dalam Marine Cargo Insurance itu ditekankan bahwa barang muatan juga memiliki serangkaian pengecualian yang penting dipahami oleh pemilik barang. Di dalam hal ini, asuransi kargo penanggung tidak menanggung kerugian yang timbul dari sifat alamiah, keterlambatan, kebangkrutan operator, dan resiko-resiko nuklir misalnya, itu bagian dari penanggung tidak menanggung kerugiannya. Nah, selain itu, kerugian akibat kelalaian di dalam proses pengapalan, ketidaksempurnaan alat angkutnya itu juga dikecualikan, terutama bila tertanggung itu mengetahui kondisi tersebut itu dipahami atau dilihat saat barang itu dimuat, sehingga ini menegaskan pentingnya prinsip dari kehati-hatian dari pihak tertanggung. Kalau itu sudah diketahui di awal, nah itu mungkin masih bisa diklaim, tetapi kalau di dalam proses perjalanannya kerugian akibat kelalaian, ketidaksempurnaan alat angkut itu masuk dalam resiko yang dikecualikan. Nah, kemudian di dalam resiko pengecualian yang berkaitan dengan ketidaklalaian atau kelalaian dan ketidaksempurnaan itu masuk kerugian dari kerusakan atau biaya yang timbul, ya itu kapal atau perahu, kemudian ketidaksempurnaan dari kapal, perahu, alat angkut, kontainer, kemudian box, pengangkutan yang aman atas objek yang diasuransikan, di mana tertanggung atau pegawainya itu mengetahui ketidaklayakan laut dan ketidaksempurnaan dari alat angkut itu pada saat objeknya
lakukan pas muatan. Jadi pas awal mau jalan, nah itu diinspeksi dulu, jangan sampai ketika nanti sudah di dalam posisi berjalan di lautnya, misalnya baru tahu ketidaksempurnaan dari alat atau perahu angkutnya, termasuk di dalamnya adalah kontainernya, di dalamnya mungkin ada mobil boxnya. Nah itu baiknya dilihat diinspeksi sebelum proses berjalan. Dan ini masuk di dalam pengecualian kalau tidak diketahui dari awal. Kemudian penanggung itu biasanya mengabaikan setiap pelanggaran persyaratan yang tidak tertulis atau apa namanya implied warranty-nya itu mengenai apa ketidaklayakan dari kapal lautnya, ketidaksempurnaan kapalnya, kemudian mengangkut objek yang memang diasuransikan ke tempat tujuan kecuali tertanggung dan pegawainya itu mengetahui bahwa kondisi tersebut tidak sempurna. Dalam hal ini mungkin ya tadi dilihat dan ditegaskan bahwa kita perlu adanya kehati-hatian dari pihak tertanggung. Kemudian pengecualian resiko perangnya hampir sama ya semuanya di dalam klausul 284, 289 termasuk juga marine cargonya di dalam proses pengecualian perang dan pemogokan itu masuk pada whole insurance bahwa pada cargo insurance pun itu juga perang, pemberontakan, perampasan, ranjau, pemogokan, kerusakan dan tindakan yang memang bermotif politik itu termasuk dengan resiko yang tidak dijamin dalam polis standar. Nah, dalam hal ini pemilik barang harus menyadari bahwa memang perlindungan dasar cargo insurance itu tidak mencakup seluruh resiko yang terkait dengan konflik termasuk juga gangguan sosial politik. Mau marine cargo, kemudian tadi yang klaus 284, 289 itu memang terkait dengan pemogokan, kemudian perampasan yang terkait dengan resiko-resiko konflik dan juga sosial politik itu masuk di dalam pengecualian. Hal-hal yang memang tidak dijamin di dalam ketentuan Institut War Clause-nya sama di 1182 termasuk di dalamnya kerugian kerusakan biaya atas kesalahan yang disengaja, kebocoran, kemudian kerugian kerusakan biaya yang disebabkan kerusakan sendiri, kemudian kerugian kerusakan biaya yang timbul dari kepailitan atau bangkrut misalnya, atau kegagalan keuangan misalnya. Nah, itu juga masuk di dalam hal-hal yang tidak dijamin di dalam institut war clause-nya. Dalam hal ini, batasan dalam perluasan jaminan disampaikan bahwa terdapat klausa yang memang tetap ada pengecualian mendasar seperti memang kesalahan disengaja, kemudian keterlambatan, sifat alamiah barang, kegagalan keuangan operator, sampai juga kegagalan perjalanan. Artinya apa? Bahwa memang perluasan jaminan perang tidak menghapus dari tanggung jawab dasar tertanggung untuk menjaga kelayakan barang dan pengangkutannya. Nah, di dalam resiko-resiko yang di luar tadi termasuk juga di klaus 1182 di Institut Strike Cargonya juga masuk kerugian kerusakan akibat dari kesalahan yang disengaja oleh tertanggung. Di dalam hal ini juga disampaikan juga termasuk apa? Termasuk biaya yang secara proxima disebabkan oleh keterlambatan. Keterlambatan itu juga disebabkan dengan resiko yang memang tidak masuk atau pengecualian. Sehingga memang dalam hal ini juga disampaikan akibat dari pemogokan, kemudian penghalangan bekerja, gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara itu juga masuk dalam resiko pengecualian. Sehingga bagian dari pemogokan untuk kargo, kerugian atau kebocoran yang wajar, pengurangan berat, volume secara alami misalnya, kemudian pembungkus yang tidak memadai atau sifat alamiah lainnya termasuk di dalam hal ini adalah pemogokan kargo, ya mau tidak mau itu masuk sebagai pengecualian utama. Kesimpulannya adalah perluasan jaminan selalu dibatasi oleh prinsip kehati-hatian dan etikat baik dari tertanggung. Dalam hal ini di klausa ini menunjukkan kalau klausa strike itu tidak dimaksudkan untuk menanggung seluruh dampak operasional yang mengiringi gangguan
buruhnya. Artinya apa? Artinya juga dipahami bahwa memang di dalam penggunaan asuransi ketika kita mau membeli asuransi itu juga harus memiliki sistem kehati-hatian, dibaca detail. Mana bagian yang masuk di dalam klausa yang bisa dijaminkan, mana yang masuk di dalam klausa yang tidak bisa dijaminkan atau pengecualiannya. Nah, dalam hal ini juga termasuk tadi hampir semua klausa-klausa menyatakan bahwa klausa pemogokan untuk kargo, kerugian apa namanya? Kerugian atas apa? Atas kesalahan secara sengaja. Nah, itu masuk yang di resiko tidak dikecualikan. Nah, di selanjutnya di dalam slide ini juga masuk di dalamnya adalah ketidaksempurnaan dari kapal, perahu, alat angkut kontainer, kemudian pengangkutan yang aman atas objek yang diasuransikan, di mana mungkin tertanggung atau pegawainya mengetahui ketidaklaikan dari laut, ketidaksempurnaan dari barang atau objeknya ketika memang dipahami sebelum barang itu berjalan atau pada saat barang itu dimuat. Dalam hal ini pun juga disampaikan bahwa akibat dari perjalanan, resiko nuklir, perang dan yang lainnya atau ketidaklaikan dari laut, kapal itu memang bagian dari asuransi yang dikecualikan, sehingga di dalam marine hull maupun marine cargo, polis asuransi selalu bekerja berdasarkan dengan prinsip seleksi resiko. Hanya mungkin resiko yang secara tegas dijaminkan itu yang dapat dituntut. Sedangkan resiko-resiko yang tertentu secara eksplisit yang dikecualikan itu tidak bisa dilakukan penuntutan atau tidak bisa dilakukan klaim asuransinya. Nah, dalam materi resiko yang dikecualikan ini menekankan bahwa asuransi maritim bukan hanya perlindungan tanpa batas, melainkan perlindungan yang tunduk pada klausa dengan syarat dan pengecualian tertentu. Oleh karena itu apa? Ya, oleh karena itu mungkin bagian dari pemahaman ketika kita membeli asuransi itu harus memahami resiko-resiko yang dikecualikan supaya kita sebagai tertanggung atau konsumen sebagai tertanggung tidak salah atau menafsirkan, tidak salah paham, tidak multitafsir di dalam menafsirkan resiko-resiko yang ditanggung oleh polisnya. Dan di sisi lain pun kita juga memahami bahwa konteks di dalam pengangkutan mana yang bisa dilakukan proses pembelian untuk perluasan pertanggungan yang memang sesuai dengan karakter dari resiko pelayaran maupun pengangkutan barangnya. Nah, dalam hal ini mungkin di dalam proses apa namanya pemahaman terhadap resiko pengecualian ini pada marine cargo yang dikecualikan antara lain kesalahan yang disengaja dari tertanggung, kemudian packing tidak memadahi, kemudian sifat alamiah barang, kemudian keterlambatan, kepailitan operator, ketidaklaikan dari laut misalnya, yang mungkin sudah diketahui oleh tertanggung adalah salah satunya misalnya terjadinya perang, pemogokan, nuklir, dan yang lainnya. Nah, ada case waktu itu adalah PT Samudra Ekspor itu mengirim buah itu dari Surabaya ke Singapura. Di tengah perjalanannya, kapal tersebut terkena badai sehingga tiba terlambat 5 hari sampai 6 hari kalau nggak salah. Saat barang itu sampai, sebagian besar buah sudah busuk. Pemilik barang mengajukan klaim asuransi kargonya, sehingga di bagian dari penanggung dari pihak polisnya melakukan investigasi kerugian-kerugian apa saja yang memang dalam kasus ini bukan semata-mata badai, tetapi mungkin bagian dari keterlambatan yang menyebabkan mutu buah itu turun. Sehingga dalam hal ini kerugian yang secara maksimal atau proksimal itu disebabkan oleh keterlambatan. Walaupun keterlambatan itu memang dipicu oleh resiko yang diasuransikan tetap termasuk dari pengecualian.
Aslinya resikonya apa? Yang membuat buah itu busuk adalah keterlambatan, tapi faktor yang mempengaruhi terlambat itu apa? Adanya badai misalnya. Nah, dalam hal ini itu tetap masuknya adalah keterlambatan. Walaupun memang keterlambatan itu dipicu oleh resiko yang diasuransikan, tetapi termasuk dari pengecualian. Jadi biasanya kita juga cukup hati-hati nih kalau melakukan investigasi atau memberikan memberikan keterangan kepada pihak asuransi, karena banyak hal yang kita sudah bayar mahal-mahal ternyata nggak bisa diklaim. Ya salah satu alasannya tadi, alasannya kalau terlambat itu tetap masuk dalam pengecualian sehingga klaimnya akan ditolak. Meskipun di dalam hal ini bahwa keterlambatan itu disebabkan oleh badai, bencana alam dan yang lainnya. Tapi poin yang diambil dari si analis itu biasanya yang dimasukkan hasil analisisnya adalah hasil investigasinya adalah keterlambatan, dan itu yang memang harus dilakukan proses kehati-hatian. Sehingga bagi teman-teman kemarin yang sudah melakukan investigasi terhadap kasus, dicek lagi bener nggak analisisnya adalah sesuai dengan kejadian real fakta di lapangan. Bu, realnya memang posisinya adalah keterlambatan itu tuh karena posisinya badai gitu loh. Tapi ternyata ketika dilakukan analisis, kasus itu tuh bukan semata-mata badai, tetapi keterlambatan yang bisa menyebabkan mutu buah turun. Karena kan yang dirugikan apa? Yang dirugikan adalah buahnya itu misalnya kirim 100 ton. Ternyata setengahnya atau seperempatnya buahnya sudah terlalu lama di jalan sehingga busuk, sehingga tidak sesuai dengan kuantitas dari pengiriman. Nah, yang dilihat adalah investigasinya adalah penyebab buah busuk ini tuh karena apa? Oh, bukan karena badai, karena memang datangnya terlambat lebih dari 5 hari, sehingga di asuransinya mengklaimnya adalah faktor penyebabnya bukan dari badai, tapi dari keterlambatan. Terus bagaimana penyelesaiannya? Nah, penyelesaiannya itu menjelaskan proximate cause-nya dari kerugian adalah delay. Bukan atau keterlambatan, delay atau keterlambatan, bukan kerusakan fisik akibat badainya. Karena itu, penanggung tidak wajib mengganti rugi. Untuk mitigasi ke depannya, pengirim seharusnya memakai pengangkutan yang menggunakan pendingin atau ada freezernya, kemudian memilih polis dengan perluasan yang relevan misalnya. Kemudian juga bisa menggunakan klausa kontrak penjualan yang memang membagi resiko keterlambatan secara jelas. Jadi tidak semua kerugian setelah badai otomatis dijamin. Tapi yang harus dilihat lagi adalah penyebab dominan dari kerugian itu. Jadi penyebab dominan dari kerugian akibat busuknya buah itu apa? Bukan lagi badai, tetapi keterlambatan. Nah, ada lagi kasusnya adalah seorang importir misalnya mengirim mesin kecil ke Batam. Barangnya dimasukkan ke karton yang mungkin packagingnya terlalu tipis misalnya. Tidak ada bantalan yang cukup memadai di situ. Saat bongkar muat, banyak komponen-komponennya yang rusak, peo, pecah, dan yang lainnya. Si eksportir menuntut klaimnya. Nah, dianalisis lagi nih bahwa kerugian yang tidak memadai atau tidak sesuai pembungkus atau penyiapan objek yang diasuransikan itu masuk dalam kategori pengecualian. Lah, kenapa pakai bungkus barangnya dengan karton tipis? Kenapa nggak dikasih bantalan? Itu kan masuk dari apa? Masuk dalam kelalaian di dalam proses packaging. Maka nanti klaim asuransinya akan ditolak. Sehingga apa? Ya, bagian dari eksportir menanggung sendiri kerugiannya. Kemudian ke depannya mungkin perlu ada perbaikan SOP packaging. Kemudian bagaimana memakai standar packaging dari ekspor yang sesuai. Kemudian juga mendokumentasikan proses dari packing, stuffing untuk pengiriman berikutnya. Sehingga dalam hal ini asuransi itu bukan pengganti kelalaian dasar dalam menyiapkan barangnya. Nah, ini masuk dalam apa? Masuk dalam contoh-contoh di dalam analisis dari asuransi yang tidak atau asuransi yang dikecualikan. Dalam hal ini
Dalam hal ini, yang perlu dipahami lagi adalah teman-teman juga memahami bahwa identifikasi penyebab dominan itu apa saja. Oh, ternyata delay juga nggak masuk, nggak bisa diklaim, packaging buruk juga nggak bisa diklaim, sifat alamiah barang juga nggak bisa diklaim, pemogokan, perang, kecuali perang kalian beli asuransi tambahan lagi. Nah, dalam asuransi maritim, analisis dari beberapa kasus di atas itu melihat bahwa ada kerugian atau tidaknya tetap dinilai dari penyebab yang paling dominan memberikan dampak kerugian, termasuk resiko yang dijamin dan justru masuk ke dalam resiko klausa pengecualian. Tadinya ini tuh kalau misalnya badai, ternyata dijamin nih di asuransi, tapi ketika diinvestigasi lagi ternyata penyebab dari busuknya tadi itu bukan badai, tapi akibat keterlambatan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya izin nanya, Bu.